Satis, kau benar. Sekarang, aku menyadari aku tidak akan menemukan suami yang akan lebih mencintaiku daripada kau. Farsa, aku rasa aku tidak bisa mengerti dirimu. Aku tahu bahwa kau orang yang sangat baik. Tapi aku merasakan ada kualitas lain dari dirimu selain kebaikan yang ingin aku lihat di dalam diri suamiku. Aku mempunyai pemikiran yang berbeda tentang rumah tanggaku, pasangan hidupku, pandangan yang berbeda. Pasti inilah alasannya aku tidak bisa mengerti tentang cintamu. Tapi hari ini aku menyadari tidak ada hal baik yang lain selain kebaikan dan cinta. Kalau kau mendukung pasangan hidupmu, maka semua masalah akan terpecahkan. Dan kau membuatku menyadari akan hal itu. Kau sudah merubah diriku dan juga cara berpikirku. Hari ini, suatu hal yang selama ini selalu ingin kau dengar dariku. Ada hal-hal yang sama yang ingin kukatakan padamu. Aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Bibi, aku ingin berhias seperti Bibi Faisali. Ayo, duduklah di sini. Kau akan menghias dirimu. Saat kau menghias dirimu sendiri, kau akan tahu bahwa menghias diri itu sangat membosankan dan tidak menyenangkan sama sekali. Faisali. Archana, kalau pekerjaanmu di sini sudah selesai, ayo bantu ibu. Belikan ibu sayuran ya. Jangan lupa. Aku ikut ya, Bibi. Ayo, Faisali, aku segera kembali. Iya, Kak. Berikan aku setengah kilo. Baik. Pilihkan yang bagus ya. Iya. Berapa kacang okranya? 10 rupiah. Tidak punya timun? Tidak, kau bisa cari di sana. Kakak, aku mohon tolong cepat ya. Paman mana? Maukah kau membawa kembali menantu ayah? Maukah kau memenuhi keinginan ayah sebelum kematian ayah? Berapa? Archana, untuk aku bertemu denganmu. Aku ingin bicara denganmu. Kakak, aku tidak jadi beli. Maaf ya. Archana! Tunggu dulu, aku ingin bertemu Paman Mana. Puni, ayo. Archana! Bibi, tunggu. Archana! Archana, aku ingin bicara denganmu. Tidak ada gunanya bicara, Manaf. Archana, ini sangat penting. Aku ingin Apa yang bicara. akan aku lakukan setelah mendengarnya? Setiap kali kita bertemu dan bicara, kita tidak mendapatkan apapun selain kesedihan. Archana! Satu lagi, Manaf. 3 hari lagi aku akan menikah, dan aku tidak mau ada masalah dengan Sraufani. Apa yang terjadi di kuil itu, aku tidak bisa menerimanya lagi. Ayo, Puni. Bajai. Ayo pulang, Puni. Jalan, Pak. Archana, dengarkan aku. Archana, dengarkan aku dulu. Bibi Archana, kenapa Bibi menangis? Paman Manaf tidak mengatakan apa-apa, tapi Bibi memarahinya. Harusnya kan dia yang menangis. Pak, tolong putar balik, Pak. Kembali ke tempat tadi. Cepat. Cepat, Pak. Berhenti, Pak. Pak, tolong jaga anak ini. Aku segera kembali.
Salam Nyonya Safitra. Tuan Giri, selamat datang. Silakan. Sravani sayang, Salam. keluarlah. Salam, Tuan Giris. Ayahmu datang. Tuan Viswasrao, aku punya permohonan untuk kalian. Tuan Giris, boleh tahu apa maksudmu? Kita sebentar lagi akan jadi keluarga. Kau tidak usah membawa seperti itu. Apapun yang ingin kau katakan, kau berhak mengatakannya. Sravani satu-satunya anakku. Seperti semua ayah, aku punya impian untuk pernikahan anakku. Aku ingin Tandu Sravani keluar dari rumahku. Dia harus dilepas dari rumahku. Aku akan membawa Sravani pulang sehari sebelum pernikahan. Dia menghabiskan masa kecil di sana. Dia dibesarkan di sana. Rumah itu menunggunya. Karena dia pernah tinggal di sana sebagai anak perempuanku. Tapi saat ini, dia akan menjadi menantu kalian dan datang ke rumah ini. Setidaknya 1 hari saja dia tinggal bersama ayah. Silakan, kau bisa membawanya. Tidak masalah untuk kami. Terima kasih. Aku ingin mengatakan sesuatu juga. Ya, silakan. Manaf ingin pernikahan ini dilakukan dengan sederhana. Sebelumnya aku menyetujui keinginannya, tapi setelah aku pikir, aku kehilangan banyak hal. Sravani satu-satunya anakku, dan aku ingin melepasnya dengan segala kebaikan. Aku tidak akan memaksa kalian. Kalau pernikahan ini dilakukan dengan meriah, dengan seluruh ritualnya, maka aku akan senang. Aku pergi dulu. Aku rasa kita harus membiarkan mereka berdua sebentar, agar mereka bisa saling bicara dan saling mengerti. Iya, kenapa tidak? Archana, ajak mereka ke dalam. Orang tuaku pasti banyak memujiku. Aku hanya pria biasa. Secara umum, di usia seperti ini aku suka apa yang disukai pria lain. Keluar bersama teman, berpesta, dan lain-lain. Ya, sebelumnya aku pernah punya kekasih. Tapi tidak berjalan baik. Sisanya, ibuku pasti sudah membicarakan tentang pekerjaanku. Itu saja tentang aku. Kalau mau kau bisa bertanya apa saja. Aku tidak keberatan. Tapi aku tidak akan bertanya padamu. Karena aku sudah menyukaimu sejak melihatmu. Ya, tapi bukan berarti ini harus dilanjutkan hanya karena aku menyukaimu. Kau juga harus menyukaiku. Apapun keputusanmu, aku setuju. Aku pasti akan menunggu jawabanmu. Kita keluar? Kau duluan, aku akan menyusul. Faisali, ada apa? Kau tidak suka dia? Dengar, kalau kau tidak menyukainya, katakan padaku. Aku akan katakan pada orang tua kita dan mereka pasti akan mengerti, sayang. Tidak, Kak. Bukannya begitu. Tidak ada yang tidak kusukai dari pria itu.
Jadi maksudmu, kau menyukai pria itu? Aku akan katakan kabar baik ini pada ibu. Ibu, Faisalis sudah setuju. Selamat Sulochana. Sekarang ketiga anakmu sudah berumah tangga. Kau mendapat menantu yang baik. Bibi, ambil manisannya. Berikan pada yang lain. Tidak, Bibi. Harus Bibi yang pertama. Karena Bibi membawakan Faisali calon suami yang baik. Ayo. Kesehatan ayah semakin hari semakin menurun saja, Tarun. Aku ingin ayahku diobati oleh spesialis kanker. Tapi, aku tidak punya cara untuk mencari uang. Aku sudah berhutang 300.000 pada Darmes. Aku tidak tahu harus bagaimana. Manaf, jangan kau pikirin pengobatan ayah. Kita pasti akan bisa melakukannya. Karena kau tahu belakangan ini banyak sekali yayasan amal yang bisa membantu kita. Tidak usah tegang, semua akan selesai. Tapi uang 3 lakhs Darmes sepertinya mustahil untuk bisa aku kembalikan. Karena kau tahu itu banyak sekali. Oh ya Manaf, sekarang kau bisa temui Darmes dan katakan padanya kita butuh waktu lagi untuk bisa membalikan semua uangnya itu. Dan kita akan memberikan bunganya setiap bulan kepadanya. Dan bilang padanya kalau kita akan memberikannya dalam beberapa hari ini. Ayo, minum tehnya. Ya, Tuan Saksena. Ya, aku sudah melihat tempatnya. Ya, ada areal industri dan banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang di sana. Tapi tidak ada bengkel di sekitarnya. Jadi, aku rasa mungkin bengkel kita cocok dibuat di sana. Ya. Tunggu dulu, sebentar ya. Ya, halo? Pak, ada yang ingin bertemu denganmu. Dia bilang ada urusan penting. Aku sudah bilang tidak mau bertemu siapapun hari ini. Aku sudah memberitahunya, tapi dia bilang ini sangat penting. Siapa namanya? Manaf, Baiklah, suruh dia masuk. kau boleh masuk sekarang. Terima kasih. Akan ku telepon lagi ya. Baiklah. Dah, sampai jumpa. Masuklah, Manaf. Kau mendapatkan uang dengan sangat cepat. Ayo, duduklah. Pak, aku belum membawa uangnya, tapi aku membawa bunganya. Aku berjanji akan segera kembalikan uangnya, Pak. Kau tahu kualifikasi terbesarmu, Manaf? Kau adalah calon menantu Paman Giris. Jadi aku akan memberikanmu kesempatan terakhir. Setelah itu jangan berharap bantuanku lagi. 3 lakhs rupiah bukan jumlah besar untukku. Tapi setiap sen dari semua kerja kerasku selama ini, itu sangat berharga untukku. Aku berjanji akan mengembalikan uangnya, Pak. Bagus. Apa pekerjaanmu? Kau pernah memberitahu aku waktu itu, tapi aku lupa. Pak, benar. Tadinya aku punya sebuah bengkel, tapi pemerintah daerah menutupnya. Dan sekarang aku mekanik di bengkel orang lain. Tapi jangan khawatir, Pak. Aku akan kembalikan uangmu secepat mungkin. Kenapa kau hanya berdiri? Ayo duduklah. Kau minum apa? Teh? Kopi? Minuman dingin? Tidak, terima kasih, Pak. Aku pergi dulu, Pak. Manaf sayang. Em,
Tadi Tuan Giris datang. Dia bilang kalau pernikahan kalian dilakukan sesuai dengan adat ritual, maka dia akan merasa senang. Tidak, aku sudah katakan pada ibu, aku tidak mau semua itu. Aku tidak menikah dengan penuh kebahagiaan. Ini hanya tanggung jawab dan kewajiban yang harus kupenuhi. Dengar, nak. Itu pemikiran kita. Tapi sebagai ayah Srafani, dia juga tidak salah meminta itu. Aku sudah bilang pada ibu, aku tidak bisa melakukannya. Dengar anakku, kau mempunyai tanggung jawab untuk membuat Srafani merasa bahagia. Maka kau harus melakukan segalanya untuk membuat Srafani merasa bahagia. Nah, pernikahan adalah impian dari setiap gadis. Srafani pasti juga memimpikan pernikahan yang ingin dikenang, ya kan? Bagaimana dengan keinginanku, Bu? Dan apa yang kudapat? Ibu dengarkan aku selalu mengorbankan keinginanku. Orang bilang aku sangat tidak beruntung. Ya, aku sangat tidak beruntung, Bu. Tapi ibu tahu sendiri kan? Apa aku tidak boleh bertanya pada dewa mentakdirkan ini untukku? Tidak, ibu hanya ingin menghias diriku dan meletakkanku di samping Srafani, berpura-pura bahagia dan menikah. Kalau itu keinginan ibu, aku akan melakukannya. Nah, bukan seperti itu. Jangan berpikir begitu. Dengar, nak. Berpikirlah seolah-olah tidak pernah ada Archana di dalam kehidupanmu. Siapa yang bahagia dengan keberadaannya di sini? Ibu Archana tidak bersalah. Kalau dia bersalah, maka aku juga bersalah. Ibu, sebenarnya kami tidak ingin bercerai. Tapi karena memikirkan Srafani dan kebahagiaannya, kami mengorbankan kebahagiaan kami. Tapi sampai hari ini pun tidak satu pun yang merasa bahagia. Tidak ada yang bahagia, Bu. Kata hatiku menghancurkanku. Hanya untuk membuat Srafani bahagia. Dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang kulukai. Ibu, apakah Tuhan akan memaafkanku, Bu? Ibu, aku... Nyonya Safita, aku punya permintaan. Katakan, Kak. Malam ini kalau bisa kau suruh Manaf ke rumahku. Karena beberapa teman dan kerabatku akan datang. Aku ingin perkenalkan Manaf kepada mereka. Baiklah, kalau Manaf sudah pulang, aku akan menyuruhnya untuk ke rumahmu. Salam. Baiklah, Tuan Giris, akan kuantar kau ke bawah. Tidak Tuan Inamdar. Aku mengerti, tapi aku tidak akan dapat melakukan peran besar seperti itu. Kalau bisa berikan aku peran kecil saja. Karena belakangan ini kesehatanku tidak baik. Dan sebenarnya hidupku tidak akan lama lagi, Tuan. Apa katamu, Tuan Damodar? Aku tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Seperti ini. Kematian tidak pernah mengetuk pintu saat dia datang, Tuan. Tapi aku tidak menyesalinya. Apapun yang sudah terjadi atau yang akan terjadi, aku sudah mempersiapkan diriku. Dan menurutku itu adalah suatu hal yang wajar. Aku minta peran kecil darimu, karena nanti setelah aku meninggal, dramamu tidak boleh kacau, karena aku. Dramamu harus berlanjut dengan mencari penggantiku, dan pertunjukan harus tetap berjalan. Kau bicara dengan siapa?
direktur kelompok dramaku. Tuan Inamdar, dia yang menelponku. Dia menawariku peran besar tapi aku menolaknya. Dan aku minta kepadanya untuk diberikan peran kecil saja. Savita, kau tahu, mendapat peran kecil itu juga sama pentingnya seperti peran besar. Aneh. Tidak seperti biasanya aku bicara tentang drama dan dia sama sekali tidak berkomentar. Huh. Hah? Savita, ada apa? Kenapa kau menangis? Kenapa kau menyembunyikan hal besar itu dariku? Apa yang aku sembunyikan? Kau masih berusaha menyembunyikannya. Tapi aku sudah tahu tentang sakitmu. Aku tidak takut. Aku akan berjuang. Aku akan menang. Aku tidak marah karena kau tidak memberitahuku. Tapi kau memainkan dramamu di rumahmu sendiri. Savita, bukan seperti itu. Lalu bagaimana maksudmu? Kau tidak memberitahuku, tapi aku tahu sendiri. Dengar, Savita. Jangan katakan apapun, jangan katakan. Kau akan berkata, Savita, aku tidak ingin melukaimu. Aku tidak ingin membuatmu menangis dan hal-hal lainnya. Maafkan aku menyesal, Savita. Kau tahu, kau wanita pemberani, Savita. Tapi kau tahu kalau aku ini tidak akan bisa sepertimu. Aku takut. Itu sebabnya aku tidak bisa memberitahu tentang hal ini kepadamu. Bukan hanya kau saja, tapi aku juga tidak mengatakan kepada siapapun. Tapi Manaf ternyata telah mengetahui hal ini. Karena dokter mengatakan hal itu kepadanya secara langsung. Sebanyak apapun kita berjuang, aku pasti akan mati juga. Sebelum aku meninggal, aku punya keinginan terakhir. Aku ingin bisa melihat Manaf dan Archana bersatu kembali. Urmila, kau sudah ke dokter kan? Apa kata dokter? Bibi, aku Katakan padaku. aku hamil. Aku tidak tahu kemana hidupku akan membawaku nanti. Aku sama sekali tidak mengira aku mendengar kabar dalam keadaan seperti ini, Bibi. Sudahlah. Yang berlalu biarlah berlalu. Aku mau pindah ke Australia. Aku tidak ingin bayangan Aswin akan terus menghantui kehidupanku dan membuat aku tidak tenang. Urmila, aku tahu yang dilakukan Aswin itu memang salah. Tapi kita bisa memperbaiki hubungan dari anak yang sedang kau kandung saat ini. Kita bisa membangun kembali hubungan kalian. Maksud Bibi? Dengar, nak. Untuk seorang wanita, menjadi ibu adalah sebuah pengalaman yang sangat besar. Dan keberadaan suaminya selama masa kehamilan akan menambah kebahagiaannya. Jangan dipikirkan apa yang dikatakan orang lain. Jangan pikirkan apapun. Di dalam kehidupan wanita, keberadaan suami di samping istri
bisa memberi banyak perbedaan. Tidak ada yang bisa menggantikan tempat seorang suami. Itu sebabnya, sebelum mengambil keputusan, kau bisa membicarakan hal ini dengan Aswin. Katakan padanya kalau kau sedang hamil, dan kalau dia benar-benar ingin berubah. Tidak ada salahnya kan, kalau kau kembali kepada suamimu dan membangun kembali hubungan kalian. Ibu, bagaimana bisa ibu berkata begitu? Ibu tahu kan bagaimana Aswin dan bisa sejahat apa dia. Tapi ibu tetap... Maafkan aku. Tapi aku rasa ibu hanya akan memberikan penderitaan kepada kakak Urmila saja. Dengar Farsya, aku tahu apa yang aku katakan, aku mengatakannya setelah aku sudah memikirkannya. Urmila sudah seperti anakku sendiri. Aku tidak pernah berniat membuat keputusan yang menyusahkannya. Aku hanya ingin dia bisa hidup tenang di dalam hidupnya saat ini. Tapi Aswin tidak pantas menerima pengampunan dari kakak. Memaafkan dan kembali padanya hanya akan menyusahkannya. Bagaimana kau bisa tahu rasanya memaafkan? Memaafkan itu bisa menghapus jarak apapun. Tapi gadis sombong sepertimu tidak akan pernah tahu artinya memaafkan. Dan lakukan satu hal. Pikirkan saja dirimu dan bahagiakan saja dirimu sendiri. Jangan pikirkan orang lain. Sebelum ibu menyebutku gadis sombong, ingatlah hari pada saat ibu menyebutku sebagai gadis yang tidak bermoral. Hanya yang sudah mengalaminya saja yang bisa mengerti hal itu. Ibulah yang menampar dan mengatakan maaf. Dan kemudian ibu mengatakan, lupakan kalau aku sudah menamparmu. Sudahlah Farsya, sudahlah. Tidak, Kak. Hari ini aku tidak akan diam. Ini kesalahannya. Ibu menyakitiku dan dia juga sudah menuduhku. Dia menyebut aku gadis sombong dan aku ingin tahu. Aku tidak akan mengatakan satu kali saja, tapi ratusan kali bahwa kau memang seperti itu. Kedamaian di rumah ini hancur karena kesombonganmu itu. Kedamaian di rumah ini bukan hancur karena aku, tapi hancur karena ibu. Kau sudah gila, Farsya. Ya, Kak. Satis, cepatlah kau pulang. Keadaan di rumah sangatlah buruk. Ayo cepat pulang. Manju! Manju! Iya, Bu. Manju, ayo cepat kemasi barang-barangmu. Jangan sampai ada yang tertinggal di rumah ini. Kita akan pindah ke apartemen hari ini. Lihat, ibu juga bawakan kuncinya. Tapi, kenapa tiba-tiba sekali? Kami tidak diberitahu. Ibu, ini tidak tiba-tiba. Ini bukan keputusan ibuku saja. Ini juga merupakan keputusanku, Bu. Bagaimana kau bisa memutuskannya sendiri? Bagaimanapun juga aku suamimu di sini. Harusnya kau bertanya dulu kepadaku. Vinod, apalagi yang harus aku tanyakan padamu? Apa yang harus aku katakan? Kau sendiri mengatakan kita akan pindah ke sana begitu apartemennya selesai dan kita mendapatkan kunci, Iya, kan? tapi aku tidak suka hal ini. Tapi, apa maksudmu tidak suka? Aku tidak mau mendengar apapun lagi. Dengar, sudah cukup lama kita di rumah ini. Semakin cepat kita pindah, akan semakin baik bagi Yang kita. kau inginkan hanya kesempatan untuk bisa pergi dari rumah ini, kan? Kau tidak menyayangi keluarga ini. Aku tidak menyayangi mereka. Untuk apa aku menyayangi mereka? Apa yang sudah mereka berikan padaku selama ini? Mereka selalu berusaha memberikan segalanya untukmu, tapi kau tidak pernah mau menerimanya. Kau sangat tidak tahu diuntung, Manju. Ya, aku memang seperti itu. Sekarang kamu apa? Aku tidak mau mendengar apapun lagi. Katakan satu hal padaku. Hari ini aku pindah dari rumah ini. Kalau kau mau ikut atau tidak, terserah padamu. Aku tidak mau ikut denganmu. Kalau perlu tidak usah. Aku akan pergi Kau sendiri. bisa pergi sekarang. Berdua. Sudah, Aku cukup. tidak akan diam. Sudah kukatakan. Jangan bertengkar di depan anak-anak seperti ini. Itu akan memberi pengaruh buruk. Tapi kalian... Ibu, Ibu, Ambilkan Ibu kenapa? obat. Vinod, pergilah. Kalau kalian akan menemukan kedamaian tanpa kami, pergilah. Berikan Pergi obatnya. dari sini. Ibu. Tidak masalah bagi Ibu kami. tenang. Gunakan pompa ini, Bu. Ibu Sulocan. tenanglah. Sudah, jangan teruskan masalah ini. Pergi. Ibu, ibu Pergi. sudah. Ibu.
Ibu, Ibu sudah memikirkannya. Pergilah, nak. Ibu, Dengarkan Ibu, Vinod. Pergilah. Ibu, aku tidak menolak pergi ke sana dan pindah ke sana bersama dengan Manju. Tapi ada cara yang benar dan waktu yang tepat. Itu harus dipikirkan. Sementara kalian di sini sedang mengalami saat yang sulit dan aku pindah ke sana. Ibu, hal itu sangat mustahil. Lagi pula, akulah yang memutuskan akan pindah atau tidak ke sana. Bukan Manju atau ibunya yang berhak memutuskan tentang hal ini. Dan ibu, aku pikir setelah Farsa menikah nanti, ibu, ayah, Archana, kalian akan ikut kami ke apartemen baru dan di sana kita akan... Tidak, Vinod. Apa maksudmu? Apa kau mau mengulang kesalahan yang sama saat kau memutuskan untuk pindah ke apartemen itu? Tidak, nak. Tidak. Kalau kebahagiaan kalian terwujud bila kita terpisah, maka ini jalan yang terbaik, iya kan? Vinod, Ibu setuju kalau apa yang mereka lakukan salah. Tapi jangan memperburuk keadaan, nak. Kau harus memikirkan Manju juga. Dia hamil dan kalau kita menentangnya, itu akan berpengaruh. Ibu, aku juga menyadari hal itu. Tapi bagaimana aku bisa... Kalaupun bukan hari ini, suatu hari nanti kau tetap akan keluar. Lalu kenapa tidak hari ini? Maafkan aku, Ibu. Akhirnya aku bisa membebaskan Manju dari orang-orang itu. Sekarang anakku akan bahagia bersama suaminya dan anaknya di dunia yang berbeda. Ajit, kau sudah mulai minum di siang hari. Berapa kali ibu harus membuatmu mengerti? Tapi kau sama sekali tidak mau mendengarkan ibu. Ada apa, nak? Kenapa kau diam saja? Apa yang terjadi? Semuanya sudah berakhir, Bu. Semuanya sudah berakhir. Aku menginvestasikan 25 lakh dalam bisnisku. Tapi aku kehilangan semuanya. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Aku bangkrut, Bu. Aku bangkrut. Bagaimana bisa? Jelaskan. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu, Bu. Yang aku tahu, orang yang aku percaya, ternyata dia mengkhianatiku, Bu. Dia sudah merusak kepercayaanku padanya. Begitu juga dengan uangnya. Tapi, kenapa kau bisa percaya mereka? Kenapa bisa? Bagaimana bisa kau biarkan mereka melakukannya? Untukmu, ibu berani mengosongkan rekening ibu untukmu. Kau dengar itu? Ajit, kenapa kau bisa sampai begitu ceroboh? Kalau begitu pergilah. Ibu pergi saja. Aku sudah kesal, Bu. Aku sudah pusing. Dan Ibu, jangan ganggu aku lagi. Pergilah. Ajit, kau tidak bisa memperbaiki keadaan dengan berteriak. Kau telah melakukan kesalahan. Kau harus mengakuinya. Semua uang yang kau hilangkan itu adalah uang hasil kerja keras ibu, bukan uangmu. Setidaknya pikirkan bagaimana kau... Ibu! Ibu jangan menasihatiku. Ibu tahu sekali siapa diri ibu, kan? Dan aku juga tahu bagaimana ibu mendapatkannya. Aku tahu, Bu. Itu uang bebas yang didapatkan dengan cara kotor dan sekarang sudah pergi.
Lalu ibu mau apa? Ibu, kau... Ajit. Tidak, Ajit, sudahlah. Kau mau dengarkan aku, kau sedang mabuk. Wanita, diam. Jelaskan padanya, biar dia mengerti. Ajit, Dan sekarang dia Sudah, mencoba Ajit. mengajariku mana yang Sudah. benar dan mana yang ayo salah. masuk ke kamar. Tidak satupun hal yang baik dilakukan sepanjang umurnya. Ayo, Ajit. Tidak ada satupun Aku hal yang mohon, baik. Masuklah. Dia sudah menghancurkan banyak Ayo, keluarga. Ajit. Dia sudah menghancurkan banyak Ayo, keluarga dan masuklah ke mencoba kamar. mengajariku. Ayo. Hei Manaf. Manaf. Aku ada berita baik. Apa itu? Hari ini aku membaca tentang dokter spesialis penyakit kanker di majalah yang sering menangani kasus kritis seperti penyakit ayahmu. Dan aku rasa kita harus menemui dokter itu, Manaf. Itu kabar baik dan siapa namanya? Dokter Vignesh Pandit. Dokter, dia teman Satis. Dia yang memperkenalkanku kepadanya. Begini saja, kita temui dia. Ya. Kalau dia yang menelpon, mungkin dia mau menemui kita. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Ayo. Satis, Kakak, ada apa, Kak? ada pertengkaran besar. Itu terjadi karena aku. Farsha akan meninggalkan rumah. Apa? Tolong jelaskan padanya, aku mohon. Ibu! Farsa! Apa yang terjadi? Sampai kapan ini akan berlangsung? Aku mohon pada kalian berdua. Aku mohon. Hentikan semuanya sekarang juga. Aku merasa sedih melihat kalian berdua bertengkar. Kenapa kau mengatakan itu pada ibu? Katakan pada istrimu. Kau tahu aku sudah minta maaf padanya. Tapi kalau dia ingin aku membungkuk di hadapannya, maaf saja. Aku tidak akan melakukannya. Sebentar, Ibu. Ibu tadi sudah mengatakan apa? Kita tidak sedang membicarakan diri kita. Kita sedang membicarakan kakak Urmila. Ibu salah kalau menyarankan dia kembali kepada pria jahat itu. Jadi aku... Sebentar, Farsha. Siapa yang memberimu izin untuk memutuskan apakah aku salah atau benar? Aku lebih mengkhawatirkan Urmila daripada keadaan dirimu. Kalau ibu benar-benar menyayangi kakak, ibu tidak akan mengatakan hal itu. Untuk membuktikan diri ibu benar, kenapa ibu menghancurkan hidupnya? Rumahnya dan keluarganya. Jangan coba-coba mengajariku, Farsha. Karena kau bahkan tidak tahu bagaimana caranya bicara dengan mertuamu. Pernahkah ibu bicara baik kepada menantu ibu sehingga ibu berharap aku mau bertingkah laku baik? Aku tidak bisa begitu. Farsa! Kau juga pasti berpikir, ibumu benar kan? Kau boleh berpikir apapun sesukamu. Tapi ingatlah satu hal. Rumah yang sudah menganggapku bersalah, aku tidak akan tinggal di rumah yang seperti itu. Sekarang juga, aku akan tinggalkan rumah ini. Farsha, jangan pergi. Kakak sudahlah. Silakan. Srafani, Iya, Ayah. sayang, hubungi Mana. Semua tamu sudah menunggunya. Tanya dia kapan dia sampai. Baik, Ayah. Permisi, aku tinggal sebentar ya. Halo? Halo, Manaf. Srafani, ini aku Tarun. Kenapa telepon Manaf ada padamu? Katakan, kemana Manaf? Srafani, saat ini ada masalah antara Farsha dan Satis. Jadi Manaf ingin membantu mereka. Dan kami berdua. Halo? Bahkan hari ini pun bagi Manaf, Farsha lebih penting dari harga diri ayah. Kami semua menunggunya di sini. Dan dia... Manaf, kau sudah salah dalam hal ini.
Farsha, dengarkan aku. Kau jangan mengambil keputusan tergesa-gesa. Kakak ipar, kau melihat sendiri apa yang terjadi di sana. Kau masih ingin aku tinggal di rumah itu? Sakti sudah menamparku. Sakti sudah mendukungmu di saat yang sulit. Sebaiknya kalian berdua harus bicara. Mungkin saja kau hanya salah paham. Harusnya kau tidak bicara pada ibunya seperti Kau itu. mengatakan ini. Kau tahu kan kalau ibunya itu sudah menuduhku. Aku tahu semuanya. Tapi aku merasa rumahmu tidak akan hancur mendengar ini. Kakak ipar, aku mohon. Sudah cukup. Jangan mencoba menjelaskan apapun padaku. Aku tidak mau mendengar apapun. Bajai. Bibi, kita mau kemana? Tidak akan kemana-mana, Puni. Kau akan ikut orang tuamu tinggal di rumah yang baru. Kenapa hanya aku yang ikut pergi? Apa Bibi dan Nenek tidak ikut? Nanti malam aku tidur dengan siapa? Siapa yang akan membacakan cerita? Oh ya, Pak. Setelah itu tolong bawa juga TV-nya ya. Manju, apa katamu? Apa gunanya membawa TV? TV ini milik rumah ini, jadi biarkan saja. Vinod, aku setuju TV itu milik rumah ini. Tapi kau tahu kan kalau aku yang membeli TV itu? Aku membeli TV itu bukan untuk diriku sendiri. Aku membelinya untuk Puni. Kau tahu kan dia suka nonton TV, film kartun ataupun yang lainnya. Dia tidak bisa tanpa TV. Kalau ada TV di sana, dia pasti akan baik-baik saja, Vinod. Kau tahu itu kan? Ibu jangan khawatir. Bulan depan kalau Vinod sudah gajian, kami akan membelikan TV untuk ibu dan membawanya ke sini. Kakak ipar, apa gunanya? Bukan hanya TV, apapun yang sudah kau beli, kau bisa membawanya bersamamu. Ayo ambil saja. Tunggu sebentar ya, Faisali. Faisali? Sebentar kakak ipar. Faisali. Ada apa ini? Kenapa kau selalu saja salah paham dengan apa yang kukatakan? Bukankah aku bilang kalau TV itu untuk Puni? Kakak ipar, aku sama sekali tidak salah paham denganmu. Kakak, aku hanya bilang, apapun yang sudah kau beli untuk rumah ini, kau boleh membawanya. Kau boleh mengambil semuanya. Oh ya, kau tidak perlu membelikan kami TV. Kami bisa hidup tanpa TV. Nanti kalau kami sudah mempunyai uang, kami pasti akan membeli TV yang baru. Faisali, kau. Kakak, lebih baik kalau kau tidak usah ikut campur. Kakak, bawalah semuanya. Aku akan ambilkan lagi.